Jumpa lagi di video kami di Istana Damai 73. Hari ini saya akan membahas tentang sosok Sunan Giri. Sunan Giri merupakan tokoh wali songo yang juga raja sekaligus guru suci yang berperan dalam mengembangkan dakwah Islam. Sunan Giri lahir pada 1442 Masehi dengan nama Jaka Samudra. Ayahnya Syekh Maulana Ishak adalah keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Husain putra Sayyidah Fatimah. Sedangkan sang ibu Dewi Sekardadu adalah anak Raja Blambangan Bre Wirabumi yang merupakan putra Maharaja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Sunan Giri dilahirkan dalam situasi yang kurang mendukung, sebab tak lama setelah dirinya lahir, suatu penyakit mewabah di kota Gresik. Dianggap mendatangkan bencana, Bre Wirabumi sang kakek memerintahkan agar cucunya dibuang ke laut. Sunan Giri ditemukan oleh Nyi Ageng Pinatih, seorang saudagar kaya dari kota Gresik. Sunan Giri kemudian dirawat dan dibesarkan oleh Nyi Ageng Pinatih hingga berusia 7 tahun. Ketika berusia 7 tahun, Sunan Giri yang kala itu masih bernama Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel. Nama Jaka Samudra kemudian diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Di sanalah Sunan Giri belajar mengenai ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf di bawah asuhan Sunan Ampel. Ia diberikan gelar Maulana Ainul Yakin karena kecerdasannya menyerap ilmu agama. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Sunan Giri berangkat ke Tanah Suci. Dalam perjalanannya, ia menyempatkan diri untuk menemui Syekh Maulana Ishak di Aceh. Oleh sang ayah, Sunan Giri disarankan untuk memperdalam ilmu agama dan diberi pesan untuk membangun sebuah pondok pesantren di kota Gresik. Sebelum membangun pesantren, Sunan Giri juga sempat menjalankan usaha-usaha dagang milik ibu angkatnya. Tak hanya di wilayah Jawa, ia juga menjangkau daerah-daerah lain, salah satunya adalah kota Makassar. Sunan Giri memanfaatkan kesempatan itu untuk berdakwah dan menyiarkan agama Islam secara lebih luas lagi. Teringat pesan sang ayah, Sunan Giri pun memutuskan untuk mendirikan pesantrennya sendiri yang diberi nama pesantren Giri Kedaton. Giri Kedaton didirikan di sebuah perbukitan di wilayah Gresik pada tahun 1487 Masehi. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Sunan Giri wafat pada tahun 1505 Masehi. Ia dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Berikut adalah sejumlah peninggalan Sunan Giri yang masih dapat dijumpai hingga saat ini. Pertama adalah Masjid Sunan Giri. Salah satu peninggalan Sunan Giri adalah Masjid Sunan Giri yang terletak di dekat makam Sunan Giri. Masjid ini bisa dikunjungi oleh para peziarah ketika sedang berziarah ke makam Sunan Giri. Uniknya, arsitektur Masjid Sunan Giri ini merupakan perpaduan antara budaya Hindu serta Islam, khususnya pada bagian atap serta tengah masjidnya. Peninggalan Sunan Giri berikutnya adalah Kerajaan Giri Kedaton. Giri Kedaton didirikan oleh Sunan Giri bukan sekedar sebagai kerajaan saja, tetapi juga sebagai pesantren. Letaknya sendiri berada di wilayah perbukitan, tepatnya di Desa Sidomukti, Gresik. Sayangnya saat ini Giri Kedaton hanya bersisa reruntuhan saja. Hal ini disebabkan karena adanya pembangunan tangga menuju bukit bangunan tersebut. Peninggalan Sunan Giri lainnya adalah Museum Sunan Giri. Museum ini berada di dekat kawasan alun-alun kota Gresik. Di dalam museum tersebut terdapat sejumlah peninggalan Sunan Giri yang jarang diketahui oleh masyarakat. Oh ya, bagi Anda yang sangat suka dengan channel kami, dengan channel Istana Damai 73, silakan untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada, dan juga nyalakan notifnya agar Anda mendapatkan informasi terbaru ketika kami upload video yang baru. Peninggalan Sunan Giri yang terakhir adalah Telogo Pegat yang berada di kawasan Giri Kebomas. Dalam bahasa Jawa, Telogo Pegat ini mempunyai arti yaitu danau cerai. Tujuan dari pembangunan Telogo Pegat adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan air para santri. Selain itu, telaga tersebut masih digunakan sampai sekarang dan tidak pernah surut sekalipun di musim kemarau.
Sunan Giri juga mempunyai peninggalan karya sastra, yaitu beberapa di antaranya adalah lagu Lir Ilir, Dandang Gula, dan permainan tradisional yaitu Cublak-Cublak Suang, serta beberapa gending lagu Jawa seperti Asmaradana dan Pucong. Baik, terima kasih telah mengikuti video kami di channel Istana Damai 73. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share ke media yang ada. Dan jangan lupa untuk menyalakan notif agar Anda mendapatkan informasi yang terbaru ketika kami upload video yang baru. Terima kasih.